Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azkal Anam Sarof dengan NIM 2023073. Salam literasi, salam sains. Rekonsiliasi sains dan Islam, prinsip dan implementasi humanisasi ilmu. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kita dihadapkan pada tantangan besar bagaimana ilmu pengetahuan, baik yang berbasis sains maupun keislaman, dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Islam sebagai agama yang holistik tidak pernah memisahkan sains dari nilai-nilai spiritual. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mempelajari fenomena alam sebagai tanda kebesarannya. Prinsip rekonsiliasi sains dan Islam. Rekonsiliasi sains dan Islam bukan sekedar menjembatani dua disiplin ilmu, tetapi merupakan langkah untuk mengembalikan ilmu pada fitrahnya sebagai sarana memanusiakan manusia, humanisasi ilmu. Ada 3 prinsip utama yang dapat menjadi pijakan. Yang pertama ada tauhid, yaitu keesaan kepada Allah. Segala bentuk ilmu harus diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah Sang Maha Pencipta. Sains tanpa Tuhan akan kehilangan nilai etikanya, sementara Islam tanpa ilmu akan kehilangan dimensi aplikasinya. Yang kedua adalah maslahah, yaitu kemaslahatan umat. Keseluruhan baik sains maupun ilmu agama harus diarahkan pada kebaikan universal. Yang ketiga yaitu tawazun, yang berartikan keseimbangan. Tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu. Keduanya saling melengkapi, di mana akal berfungsi untuk menggali hikmah dari ciptaannya dan wahyu menjadi penuntun dari penerapannya. Terus, implementasi humanisasi ilmu. Humanisasi ilmu adalah upaya menjadikan ilmu lebih manusiawi, yaitu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, integrasi kurikulum sains dan Islam. Mata pelajaran atau pembelajaran harus diarahkan untuk menghubungkan sains dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, memahami siklus air dalam fisika atau biologi dapat dikaitkan dengan ayat-ayat hujan dalam Al-Quran. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Dengan cara ini, siswa akan melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga spiritualistik. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi berbasis etika Islam. Teknologi modern seringkali lepas dari nilai-nilai etik sehingga menimbulkan kerusakan. Dengan pendekatan Islam, teknologi harus dipandu oleh prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran ilmiah yang holistik. Seorang ilmuwan muslim tidak hanya dituntut untuk menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kesadaran bahwa ilmu yang ia pelajari adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Penelitian bukan sekedar mengejar prestasi akademik, tetapi juga kontribusi nyata untuk masyarakat. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Kesimpulan, rekonsiliasi sains dan Islam adalah sebuah keniscayaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan manusia kepada khalifah di bumi dan memelihara alam sebagai amanah. Dengan menjadikan prinsip humanisasi ilmu sebagai landasan, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan tersebut, ilmuwan yang beriman, berilmu, dan beramal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.